Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Lektural Victor, channel yang bahas dan belajar mengenai tutorial Microsoft Office, baik itu Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Pada video kali ini kita akan coba belajar menggunakan rumus VLOOKUP dan if. Kapan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan kapan kita akan menggunakan rumus if. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah data. Pada data ini ada 3 tabel dan sebuah ketentuan. Nah, ini kita hapus untuk judul tabelnya. Nah, di tabel pertama dan yang kedua di sini sebenarnya sama. Yang membedakan nantinya adalah kita kapan menggunakan if dan kapan menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini pada tabel yang ketiga adalah tabel acuan atau tabel pembantu untuk kita bisa membantu mengisikan pada tabel yang kosong di sini. Dan di sini adalah sebuah ketentuan, kita kontrol B untuk mempertebal ketentuan yang akan kita gunakan juga untuk sebagai ketentuan-ketentuan ketika akan mengisi pada bagian tabel pertama. Jadi di sini untuk soal pertama kita akan menggunakan rumus if, dan soal kedua di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja kita praktekkan. Ketika ada ketentuan seperti ini berbentuk teks seperti ini, bukan tabel seperti di bawah ini, maka di sini kita untuk mengisi pada tabel yang kosong di sini menggunakan rumus if. Caranya untuk menggunakannya yaitu kita masukkan dulu rumus if-nya sama dengan if, klik 2 kali, logical testnya kita isi pada kode. Nah, di sini kode kita gunakan untuk sebagai kolom acuan. Selanjutnya sama dengan A, tanda petik dulu, A tanda petik, kita masukkan tanda pemisah. Nah, di laptop saya tanda pemisahnya menggunakan titik koma, di laptop yang lain kadang menggunakan koma, tergantung versi laptopnya atau versi Excelnya. Selanjutnya tanda petik di sini untuk A, singkatan dari A adalah anggur, tanda petik. Selanjutnya titik koma, masukkan if lagi. Jadi sini if-nya sangat panjang karena di sini ada 4 kriteria: anggur, semangka, mangga, dan nanas. If lagi, lalu S, masukkan dulu logical testnya. Ini adalah sel kode sebagai acuan, sama dengan tanda petik. Sini adalah S, tanda petik, titik koma, tanda petik, semangka, tanda petik. Lalu selanjutnya titik koma, masukkan lagi rumus if. Logical testnya adalah kode yang ada di sini, sel yang ada di sini. Lalu sama dengan tanda petik jika. Jadi if itu artinya adalah jika. Jika ini adalah A, maka dia adalah anggur, dan jika ini adalah S, maka dia adalah semangka, dan seterusnya sampai nanas. Ini adalah M, tanda petik, pemisah, titik koma, tanda petik, dia adalah mangga. Lalu selanjutnya, jika tidak dari ketiganya, maka dia adalah nanas. Jangan lupa tanda petik dulu, nanas, tutup kurung dan enter, tekan yes. Nah, di sini adalah anggur. Untuk yang di bawahnya kita tinggal tarik saja. Nah, ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di sebelah kanan. A anggur, M mangga, S semangka, N nanas, A adalah anggur. Selanjutnya, bagaimana kalau harga? Kalau kita ingin mengisikan harga, sebenarnya sama saja.
kita bisa menggunakan rumus if juga dengan ketentuan yang ada di sini. Oh, ini S berarti 4000, 5000, ini 4000, ini juga 4000. Jadi setelah sudah ada ketentuan, maka kita juga sudah bisa mengerjakan di sini. Sama dengan if, klik 2 kali, lalu masukkan ke sel yang ada di sini. Selanjutnya sama dengan tanda petik A, tanda petik, titik koma sebagai tanda pemisah. Nah, di sini untuk nominal kita tidak usah memasukkan titik koma, langsung saja kita ketikkan seperti ini. Lalu setelah itu titik koma, masukkan if, klik 2 kali lagi, arahkan pada sel acuan di sini, sama dengan tanda petik B, S, tanda petik, titik koma adalah 5000. Selanjutnya titik koma, masukkan lagi rumus if, dan jika sel acuan di sini titik koma, sama dengan tanda petik dia adalah M, tanda petik titik koma, maka dia adalah 4000. Titik koma, dan jika bukan tadi ketiganya, maka dia nominal juga 4000 karena dia adalah N dan M harganya adalah sama. Tutup kurung dan enter, tekan yes. Di sini hasilnya adalah anggur dan kita tinggal tarik ke bawah saja. Jadi ini kalau kita menggunakan rumus if lumayan panjang. Jadi kalau acuan atau tabel pembantunya di sini berupa ketentuan seperti ini, maka kita menggunakan rumus if lumayan panjang. Ini baru 4 kode. Apalagi kalau kodenya sangat banyak, jadi saya tidak sarankan menggunakan rumus seperti ini. Kita ubah dulu berbentuk tabel seperti ini. Jika sudah berbentuk tabel seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Akan kita coba rumus VLOOKUP. Kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP itu akan lebih sederhana dan lebih cepat. Lookup value-nya kita akan pada sel yang ada di sini, titik koma, tabel arraynya kita akan gunakan tabel bantuan di sini atau tabel acuan. Kita blok dan kita kunci agar ketika kita menggeser rumusnya di sini tidak berubah. Kita menguncinya itu menggunakan F4. Titik koma, nah di sini yang akan kita cari adalah dengan kode yang di sini adalah nama buahnya itu ada di kolom nomor 2. Kita ketikkan angka 2, tutup kurung dan enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kode N berarti nanas. Nah, jadi cara menggunakan rumus VLOOKUP setelah ada tabel bantu seperti ini, caranya sangat simpel sekali dan kita tinggal tarik ke bawahnya. Bagaimana kalau harga? Kalau harga caranya juga sama. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita akan isi dengan sel acuan di sini, titik koma, tabel arraynya sebagai tabel pembantu kita akan gunakan di sini semuanya. Kita kunci dengan menggunakan F4. Lalu setelah itu kita tinggal masukkan lagi pemisah titik koma. Kalau indeks nomornya di sini harganya ada pada kolom 3. Maka kita ketikkan angka 3 di sini, titik koma, false. Nah, ini mohon maaf, ini belum saya masukkan titik koma lagi, false-nya belum saya masukkan. Dan enter, kita tinggal tarik ke bawah lagi. Nah, ini sudah betul. Jadi seperti itu kapan kita menggunakan rumus if dan kapan kita menggunakan VLOOKUP. Dari kedua rumus tersebut, menurut saya yang paling simpel adalah menggunakan VLOOKUP. Kalau if itu nanti lumayan panjang kita mengetik satu persatu, tapi kalau VLOOKUP cukup ketik rumus VLOOKUP-nya, lalu kita arahkan kepada sel yang ada di sini dan sel tabel arraynya di sini, maka langsung menemukan jawaban yang ada di sini.
Sekian video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada saran dan masukan, silakan saja sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.